Yahowu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nias Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Rista Tanika Manalu, dan juga Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Linca Mawati Zega, atas tuntunan selama ini sehingga kami sebentar lagi akan melakukan proses coaching. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Setia Murni Telambanua, Unit Kerja SMA Negeri 1 Tuembe Rua, dan rekan saya Maretianto Zega, Unit Kerja SMK Negeri 2 Tuembe Rua. Nama saya Yuni Manazara, unit kerja dari SMK Negeri 2 Tuembe Rua, Kabupaten Nias Utara. Selamat menyaksikan. Mantap. Yahowu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten. Yahowu, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu? Puji Tuhan ya Pak ya, kabarnya juga baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini antara coach dengan coachee, saya akan mengamati dan menilai hasil dari rubrik penilaian. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan kemudian Pak, bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Baik Bu, terima kasih pertanyaan dari Ibu. Nah jadi potensi yang saya kembangkan dalam hal ini Bu, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Saya juga ikut dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, terima kasih Pak. Sebagai pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang saya kembangkan Bu, yang spesifik, yaitu saya akan melakukan atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan suatu solusi atau jalan keluar Bu dari permasalahan, atau menemukan hal-hal yang baru dalam mengatasi permasalahannya itu. Baik Pak, demikian untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap coachee ya Pak ya. Ya, iya Bu, terima kasih Ibu Yuni atas kesempatan dan waktunya. Baik Pak, sama-sama. Yahowu, selamat pagi Pak Maret. Selamat pagi Pak Setia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan Pak, sehat. Puji Tuhan Pak, kabar saya juga dalam keadaan sehat, dan itu juga Bapak. Dengar-dengar Pak Maret ada yang mau disampaikan dan diceritakan dengan saya hari ini. Oh iya Pak, benar sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik Pak Maret, sepertinya nanti kita akan menggunakan waktu sekitar
15 menit ke 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Nah kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Pak, yang saya sampaikan ini kepada Bapak, kisah saya mengenai rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok masih belum ada perubahan dalam, contohnya Pak, dalam penyampaian materi ini. Pembelajaran masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal Pak, seperti kita ketahui bersama, perkembangan zaman semakin canggih, apalagi kita ini Bapak Ibu guru ini harus yang namanya harus melek dengan teknologi. Tetapi Bapak Ibu guru di sekolah tidak mengerti dengan akan hal itu Pak. Bahkan pun saya sering ngomong-ngomong dengan kawan-kawan itu, jangan lagi kita lakukanlah seperti gaya-gaya lama dalam penyampaian materi. Harus kita sekarang berpihak pada mereka. Sehingga Pak, seperti kebiasaan-kebiasaan yang lama itu masih tetap tidak berkurang Pak. Sepertinya masih mereka memakai. Nah jadi yang menjadi masalahnya Pak, bagaimana pembelajaran itu bervariatif begitu Pak. Nah baik Pak Maret, kalau misalnya saya mengambil kata kunci, berarti permasalahan Bapak hari ini dan mungkin selama ini adalah guru-guru di sekolah Bapak masih menggunakan metode-metode atau strategi pembelajaran yang konvensional ya Pak. Iya Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak Maret mau dapatkan dari saya Pak? Iya Pak, setia. Dari percakapan kita pada hari ini Pak, luar biasa solusi yang ditawarkan oleh Bapak Setia kepada saya. Jadi ada beberapa penyampaian materi harus ada yang namanya perubahan-perubahan. Begitu Pak. Baik Pak Maret, jadi yang ingin Bapak harapkan adalah adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak Maret harapkan dalam percakapan kita Pak? Pernah saya berpikir Pak, saya ingin adanya perubahan di teman-teman guru sejawat itu. Contohnya Pak, misalnya dalam penyampaian metode atau model pembelajarannya atau media yang digunakan di dalam kelas Pak. Misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti membuat soal-soal atau apa dalam bentuk puisi ya, yang saat ini sedang marak digunakan atau bisa dengan menggunakan wow. Sedang banyak yang menggunakan oleh Bapak Ibu guru atau dapat dengan membuat slide presentasi PowerPoint juga. Menurut saya itu Pak, itu sangat bagus kalau memang Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di setiap pembelajarannya, sehingga tentunya pembelajaran menjadi apa Pak ya, bervariatif ya, seperti itu Pak. Baik Pak Maret, dari yang baru Bapak sampaikan kepada saya hari ini, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model maupun media itu dapat kita katakanlah itu merupakan kondisi yang ideal. Itu menurut Bapak Maret. Dari level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Bapak, sekolah Pak Maret, sekarang ini berada di level berapa nih Pak? Waduh Pak, berapa tadi ya yang Bapak tanyakan di level 1 sampai 10? Kalau menurut saya itu Pak,
Ya mudah-mudahan lah kami bisa sampai di level 5. Karena di sekolah masalahnya juga Pak, kan masih ada guru-guru senior yang susah diajak dengan perkembangan zaman kini, sehingga susah mereka menerima Pak. Nah, jadi yang menjadi masalahnya di situ Pak. Baik, tadi menurut Bapak, sekolah Bapak berada di level 5. Kira-kira di level berapa nih dapat ditingkatkan supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Maret? Saya maunya Pak, dari level 1 itu dari level 10 ke level 10 saya maunya ya jangan dulu sampai level 10. Paling tidak kami antara rekan-rekan guru ya paling tidaklah masuk di level 7 atau 8. Karena kalau masih kita menggunakan level-level yang lebih ini sulit Pak ya. Nah, jadi mengingat rekan guru kebanyakan guru junior ini umurnya ini Pak 50 tahun ke atas, nggak melek lagi IT Pak, bagaimana ya? Nah, jadi menjadi bumerang juga sama saya di sekolah. Baik Pak, jadi dari pemaparan Bapak dari level 5 ke level 7 ya, kira-kira sedang berlangsung di sekolah Bapak. Jadi pertanyaan saya Pak, usaha apa yang dapat Bapak lakukan untuk melakukan perubahan atau menciptakan adanya perubahan di sekolah Bapak sehingga setidaknya naik level sedikit sajalah dari yang sebelumnya? Iya Pak, ini sebenarnya sedang saya pikirkan ini. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberikan sesuatu. Saya dalam pemikiran saya Pak, supaya bisa tercapai lebih baik lagi. Jadi dalam pemikiran saya akan saya menggunakan contohnya dalam kegiatan, contohnya saya melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu dengan Bapak Ibu guru dan juga secara face to face. Nah nanti oke lah saya akan memberikan waktu apapun yang kejadian Pak, harus saya melakukan hal ini dan paling tidak saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu guru untuk face to face dan mungkin pada hari itu Pak saya tidak jumpa dengan Bapak Ibu guru itu betul dan saya berganti-ganti. Baik Pak, dari yang disampaikan Bapak, untuk mentoring nantinya Bapak akan merencanakan mentoring pendampingan individu secara face to face. Selain itu kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Dalam hal ini Pak, sebelum saya melakukan mentoring atau pendampingan atau lah secara face to face terhadap rekan kerja, saya juga melakukan konsultasi dengan pimpinan saya di sekolah, dalam hal ini Ibu Kepala, untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop. Dalam hal ini namanya juga ya kegiatan pelatihan atau workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang untuk menggunakan nanti media-media yang bervariatif. Berarti Bapak ingin merencanakan mengenai mentoring ya Pak, mungkin dalam bentuk pendampingan atau pelatihan workshop. Pertanyaan saya, dari beberapa rencana-rencana Bapak itu, kira-kira Pak Maret untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat dapat terselesaikan masalah ini di bagian mana Pak kegiatannya? Iya Pak, memang pusing saya apalah yang saya gunakan metode dalam hal itu. Tapi dalam pemikiran saya Pak, saya menggunakan metode yang namanya metode
Eh, karena di situ juga untuk pelatihan workshop tentunya juga diperlukan contohnya persiapan yang matang. Ya. Tetapi dalam melakukan persiapan yang matang ini Pak, menurut saya tidak menggunakan waktu yang sebentar, atau istilahnya itu dalam bahasa sekarang istilahnya itu tidak segampang membalikkan telapak tangan kalau kita mau yang baik. Dan kemudian juga butuh waktu. Kalau biaya sih mungkin kita bisa pikirkan. Nah selain itu juga Pak, kita harus juga mencari narasumber yang berkompeten soal itu, sehingga nanti Bapak Ibu guru atau rekan-rekan kerja yang kita mentoring bisa lebih mendalam dan lebih tahu apa yang harus dilakukan pada zaman-zaman kini Pak, begitu kira-kira. Nah, baik Pak, menurut saya Bapak sangat luar biasa untuk menemukan ide-ide seperti yang Bapak sampaikan, dan mungkin kedepannya ketika misalnya Bapak melakukan hal demikian, maka level tadi yang memang Bapak singgung itu bisa meningkat dengan baik, termasuk kegiatan mentoring yang akan Bapak laksanakan. Jadi Pak, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak nantinya membutuhkan support atau bantuan dari siapa kira-kira Pak? Selamat pagi Pak Maret. Ada sih Pak, sebenarnya dalam hal ini nanti Ganti aja nggak potong, aku potong ya. Ibu, ayo Pak. Nggak apa-apa. Ada. ada sih Pak, sebenarnya ada. Nanti saya meminta bantuan teman guru di sekolah. Ada yang luar biasa pengetahuan soal ini Pak, baik secara mentoring atau apalah, pembelajaran apa berkreatif. Dan luar biasa teman sejawat ini yang namanya adalah Ibu Yuniman Nasara. Ibu ini sangat membantu, bahkan pun ibu kepala sekolah sangat membutuhkan yang namanya ibu sangat di sekolah. Mudah-mudahan Pak, nanti dalam hal ini saya akan meminta bantuan ibu itu. Baik Pak, berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Pak ya? Ya, iya Pak. Termasuk tadi yang senior itu Pak ya? Belum kulit gue, tuh kemana potong lagi. Coba ulang yang begini. Baik Pak, berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat. Itu hal yang sangat bagus Pak. Kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan hal ini? Baik Pak, rencana saya kalau tidak ada kesibukan Bapak Ibu guru, besok lah paling lambat lah Pak, saya akan melakukannya minggu depan. Saya nanti mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba juga melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik Pak, ide yang sangat bagus dari Bapak Maret, dan kira-kira dari percakapan kita hari ini, kalau misalnya saya tanya, apa yang sudah Bapak dapatkan? Luar biasa Pak, yang saya dapatkan pada hari ini, yang sebelumnya saya tidak dapatkan Pak, saya dapatkan pada hari ini Pak, mengenai banyak gambaran-gambaran yang diberikan kepada saya Pak. Contohnya bagaimana cara mewujudkan perubahan-perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara melakukan contohnya Pak, beberapa tadi metode, tapi Bapak menentukan oke silakan dulu gunakan metode mentoring. Ya, mudah-mudahan Pak, saran yang Bapak berikan kepada saya itu bisa saya lakukan begitu Pak. Baik Pak Maret,
puji Tuhan, haleluya, sudah mendapatkan gambaran. Lebur saya lebur. Baik Pak Maret, puji Tuhan Pak, sudah mendapatkan gambaran pada percakapan kita hari ini, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti Pak kabar dari Bapak, dari Pak Maret, setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita dari Bapak selanjutnya. Pada percakapan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap Bapak sudah bisa memahami percakapan kita dengan baik hari ini. Semoga rencana-rencana Bapak di kemudian hari bisa berjalan dengan baik, terutama pada kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Bapak. Ya Pak, saya juga berterima kasih sama Bapak Setia, sudah meluangkan waktu. Mungkin pada pagi hari ini mungkin Bapak ya kegiatannya mungkin ada di luar sana, tetapi saya sekali lagi Pak berterima kasih saya banyak sama Bapak. Mudah-mudahan saran yang diberikan kepada saya oleh Pak Setia bisa saya lakukan dan bermanfaat di sekolah saya di mana saya bekerja. Baik Pak, sama-sama Pak Maret. Mungkin lain kali kalau ada masalah Bapak di sekolah, bisa dikonsultasikan dengan saya. Kita boleh melakukan percakapan seperti ini, dan juga semoga kita dalam mengobrol di lain kesempatan bisa kita dapatkan solusi-solusi yang terbaik seperti hari ini. Semoga kita dapat lindungan dari Tuhan, dan saya ucapkan Yehova. Oke, Pak. Kirim salam. Ada sifat masuk. Yehova Pak. Yahoo, Bu Yuni. Baik Pak, tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Ya Bu. Nah, sebelum menutup kegiatan ini Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak dari pasca observasi. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu, terima kasih. Pada kegiatan coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Saya menanyakan tujuan identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut mampu menggali kunci untuk bercerita atau menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baik Pak, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi Pak, bahwasanya Bapak dengan Pak Setia Murni sudah berjalan dengan baik, dan proses juga percakapan setelah saya amati sesuai dengan alur kita Pak. Ini juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Setia Murni sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita menutup, kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan Bu, yaitu memahami proses coaching dengan alur kita lebih dalam lagi, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik Bu. Baik begitu ya Pak ya, semoga kedepannya dapat melakukan kegiatan coaching Pak dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan ini Pak. Yahoo. Yahoo Ibu. Masuk. Yahoo Pak. Yahoo.